Halo siswa-siswi PKBM Insan Desa, calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Saat ini, kita akan membahas materi pelajaran sejarah Indonesia lanjutan dari materi kemarin. Yaitu, pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah ialah sebagai suatu ilmu di mana kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah, yang artinya ialah terjadi ataupun, syajaratun, baca syajarah, di mana artinya pohon kayu itu tumbuh serta berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologis, ialah tumbuh, hidup, serta berkembang di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat manusia serta segala aspek di dalamnya. Di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini. Di mana berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat manusia masa sekarang dan arah cita-cita masa depan. Keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu serta dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Berdasarkan dimensi manusia, manusia menjadi objek serta subjek dari peristiwa tersebut. Berikut keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sebuah sejarah. 1. Konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, maka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah terdapat dua konsep berpikir yang dapat digunakan dalam sejarah yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik, walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kronologis. Apa itu konsep berpikir diakronik dan sinkronik? Istilah dari kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah dari istilah bahasa Yunani, istilah itu ialah dia serta chronos. Di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah sebagai melampaui, melalui, atau juga melintas. Sedangkan untuk kata chronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melalui, melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Diakronik ini merupakan suatu cara untuk berpikir dengan secara runtut kronologis di dalam menganalisa, meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa, kejadian itu dengan secara runtut dengan berdasarkan dengan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Dari hal ini bisa atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Diakronik ini mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya sebagai berikut, 1. Memanjang, berdimensi waktu 2. Terus bergerak, hubungan kuasalitas 3. Sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi 4. Sifatnya itu dinamis 5. Lebih menekankan pada proses durasi 6. Digunakan di dalam ilmu sejarah. Konsep diakronik dalam sejarah. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis, urutan, di dalam menganalisis sesuatu. Sehingga dalam konsep diakronis sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang dalam arti dalam konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek dalam peristiwa tersebut, akan tetapi sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Hal ini sejalan dengan konsep kronologis yang juga merupakan sebuah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan itu sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi di dalam peristiwa atau kejadian sejarah dapat membantu di dalam merekonstruksi kembali suatu peristiwa atau kejadian itu dengan berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu juga dapat membantu untuk dapat membandingkan kejadian sejarah itu di dalam waktu yang sama pada tempat berbeda yang terkait mengenai peristiwanya. Sejarah adalah ilmu diakronis, yang artinya ialah lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu itu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Melalui pendekatan diakronis tersebut,
sejarah berupaya untuk menganalisis evolusi, perubahan sesuatu hal itu dari waktu ke waktu, yang memungkinkan untuk seseorang dapat menilai bahwa perubahan tersebut terjadi sepanjang masa. Sejarawan akan menggunakan sebuah pendekatan ini untuk dapat atau bisa menganalisis mengenai dampak dari perubahan variabel pada sesuatu kejadian, sehingga akan memungkinkan sejarawan untuk dapat mendalikan mengapa keadaan tertentu itu lahir dari keadaan sebelumnya atau juga mengapa keadaan tertentu itu berkembang atau juga berkelanjutan. Teman-teman warga belajar PKBM Insan Desa, untuk materi sejarah Indonesia pada pertemuan kali ini, cukup sampai di situ dulu. Kita lanjutkan di minggu depan, tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa, bersyukur dan bahagia.